Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 74. Cobaan berat. Sejak tadi, Feni tidak ada henti-hentinya menangis. Johan begitu bingung menghadapi sikap istrinya. Terkadang istrinya berteriak menangis, memanggil nama kedua putrinya. Johan berusaha untuk menenangkan istrinya, namun istrinya seakan tidak mendengarkan apa yang diucapkannya. "Mas, itu Andini lagi senyum ke aku. Andini masih hidup. Yang di kolam renang itu boneka." Feni mengusap air matanya dan tersenyum, memandang ke arah pintu kamarnya yang tertutup rapat. Johan menangis memeluk istrinya. "Kamu harus tenang, tolong jangan seperti ini," Johan berkata dengan memeluk istrinya. "Iya mas, aku sudah tidak sedih lagi. Itu Andini sudah datang. Dia masuk ke dalam kamar kita. Lihat mas, Andini tersenyum. Dia sangat cantik mas." Feni melepaskan pelukan suaminya dan mengembangkan tangannya ke arah yang dimaksudkannya. "Mas, kenapa Andini menghilang? Kemana dia? Tolong cari mas." Feni kembali menangis. "Mas, Andini lagi pengen main-main. Dia lagi sembunyi." Feni kembali tertawa. Johan hanya diam, merasakan sesak di dadanya. Ia sudah tidak sanggup mendengar semua ucapan istrinya. "Mas, itu Amera." Feni sedang memandang kedua putrinya. Saat ini ia sedang berhalusinasi. "Tolong jangan seperti ini." Johan memeluk istrinya. "Bila Feni sayang sama mas, tolong jangan seperti ini. Mas sudah tidak sanggup menghadapi ini semua." Johan menangis memeluk istrinya. Feni diam sejenak mendengar ucapan suaminya. "Aku rindu Amera," ucapnya kemudian. "Besok kita akan melihat Amera," jawab Johan. "Aku juga rindu Andini mas." "Besok kita lihat Andini." "Andini pasti marah sama aku bila aku membela Amera. Tapi aku sudah tidak ingin kehilangan kedua anakku." Feni menangis. "Mas akan mencoba untuk mengusahakan agar Amera dihukum lebih ringan," ucap Johan yang menenangkan istrinya. Feni menganggukkan kepalanya. "Mas janji," ucapnya. "Iya janji. Sekarang tidur ya." Johan merebahkan tubuh istrinya ke atas tempat tidur. Feni menganggukkan kepalanya. "Apa kamu mau makan?" tanya Johan. Feni menggelengkan kepalanya. Johan tertidur dengan memeluk istrinya. Baru saja matanya terpejam, kini dirinya sudah terbangun saat mendengar istrinya menangis memanggil nama kedua putrinya. Lukman begitu tidak tenang. Mengapa dirinya diberi cobaan seberat ini di usia senjanya? Di usia sekarang, seharusnya ia sudah bersantai dan bermain dengan kedua cucunya yang cantik-cantik. Namun, apa yang terjadi? Sungguh membuat ia seakan tidak sanggup untuk menjalani hidupnya. Lukman tidak bisa membayangkan apa yang terjadi bila pemberitaan tentang Andini dan yang menjadi penyebabnya adalah cucunya sendiri. Pria itu berbaring miring ke kanan dan kemudian miring ke kiri. Berulang-ulang kali ia merubah posisi tidurnya. Sejak tadi Sabrina hanya memejamkan matanya tanpa bisa tertidur sedikit pun. Ia tahu bahwa saat ini suaminya begitu pusing memikirkan permasalahan yang terjadi di keluarganya. "Apa papa tidak tidur?" tanya Sabrina. Lukman menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa tidur ma," jawabnya. Sabrina menangis memandang wajah suaminya. "Mama juga pak," jawabnya. Ia menangis ketika membayangkan seperti apa sekarang Amera. "Bagaimana bila pihak keluarga kita mengetahui hal ini? Bagaimana bila berita ini tersebar luas? Di mana kita akan meletakkan muka kita ma?" tanya Lukman. Sebagai orang kaya yang berada, sudah pasti apa yang terjadi dengan kedua cucunya akan berakibat kepada nama baik keluarganya.
Lukman tidak ingin harga dirinya turun karena pemberitaan ini. Aku juga tidak tahu, Pak, apa yang harus kita lakukan. Mengapa kita diberi cobaan seberat ini? Mama tidak mampu menanggungnya. Sabrina menangis. Pertanyaan ini berulang kali dipertanyakannya. Kita masih menunggu informasi tentang pemeriksaan Amera. Mama berharap Amera tidak bersalah, ucap Sabrina. Lukman menganggukkan kepalanya. Ia memeluk istrinya. Kita tidur, ajaknya. Ia berharap besok pagi akan mendapatkan berita yang baik. Iya, Pak, jawab Sabrina. Setelah pulang dari pasar, Randi membantu ibunya membersihkan rumah makan. Ia mengelap seteling kaca hingga bersih mengkilap. Kemudian menyapu dan menyusun kursi dan membersihkan meja. Randi sudah sangat terbiasa bekerja membantu ibunya seperti ini. Bahkan sejak dirinya masih sangat kecil, ia sudah membantu ibunya. Randi tidak pernah malu dan juga segan membantu ibunya. Setelah bagian depan selesai dibersihkannya, Randi kemudian membantu ibunya di belakang. Ia meletakkan dandang nasi berukuran besar di tungku kayu dan kemudian meletakkan dandang perebus air yang berukuran besar ke tungku kayu yang di sebelahnya. Pekerjaan berat seperti ini selalu dirinya yang mengerjakan, terkecuali bila dirinya sedang bersekolah, barulah ibunya bersama dengan pekerja yang lainnya mengerjakannya. Bu, aku sudah letak dandang nasi dan dandang perebus air di belakang, ucapnya. Iya, jawab Nina yang mengangkat beras yang sudah dicucinya. Ia kemudian memasukkan beras tersebut ke dalam dandang nasi. Nina dan juga Ratih begitu sibuk bekerja di dapur. Mereka harus selesai memasak dan masukkan nasi ke dalam kotak sebelum jam 11 siang agar bisa diantar ke sekolah. Bu, ini sayurnya dipotong? Tanya Randi yang memandang sayur sawi. Iya, jawab Nina sedang memberi bumbu ayam. Randi mengambil pisau dan memotong sayur tersebut. Untung aja Randi sekarang udah kuliah, jadi bisa bantuin, ucap Ratih yang begitu sangat keteteran. Randi menganggukkan kepalanya. Ibu, tambah anggota lagi, Bu, ucapnya. Iya, tapi cari anggota yang mau bekerja itu nggak mudah, jawab Nina yang kesulitan mencari pekerja. Iya, kerja di rumah makan ini capek, makanya banyak yang enggak sanggup, ucap Ratih. Iya, Mbak, apalagi kalau anak gadis, mana mau kerja seperti ini, ucap Nina. Anak gadis sekarang cuma pintar dandan aja, nggak sama seperti anak gadis zaman dulu, Ratih berkata sambil menggiling cabai. Bila sudah mendapatkan orderan seperti ini, mereka begitu sibuk bekerja di dapur. Bu, ini dimasukkan ke plastik? Randi bertanya saat ayam cabai merah sudah masak. Iya, sayur, ayam, cabai, kerupuk. Kemudian kuah gulai serta pisang. Nanti kalau sudah selesai semua, masukkan aqua gelasnya, ucap Nina. Iya, Bu, jawab Randi yang sudah tahu apa yang akan dikerjakannya. Apa nggak terlambat ke kampusnya? Nina begitu mencemaskan putranya. Enggak, Bu, hari ini jadwal kuliah aku jam 2, jadi bisa bantu ibu antarkan pesan ini ke sekolah, jawabnya yang tersenyum. Meskipun ia sangat lelah dan belum beristirahat sejak pulang dari pasar, namun Randi tetap selalu tersenyum setiap kali berbicara dengan ibunya. Alhamdulillah, padahal ibu sudah berencana untuk antarkan pesanan ini pakai angkutan umum. Nina tersenyum. Iya, Bu, jawab Randi. Kuliah itu enak ya, santai sekali, ucap Nina. Jadwal kuliah aku masih belum padat, Bu. Bu, ini sudah semua, apa langsung diantar? Tanya Randi. Iya, ini sudah hampir jam 11. Ibu janji antarkan jam 11 siang, ucap Nina. Apa ibu mau ikut? Tanya Randi. Iya, soalnya uang pembayarannya masih di sekolah, jawab Nina. Ya sudah, kalau gitu ayo Bu, kita antar sekarang. Randi mengusap keringatnya. Iya, jawab Nina.
Ia memandang putranya, ia mengangkat bungkusan besar tersebut.